Assalamualaikum Zaifa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah Mia. Bagaimana kabarnya Zaifa? Iya, alhamdulillah Ustazah Mia. Ada apa nih? Ustazah Mia bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Oke. Sibuk nggak nih Zah? Sepertinya tidak Ustazah, kerjaan saya sudah mau siap ini. Ada apa itu Ustazah? Boleh nggak sharing-sharing kita Zah? Oh, boleh. Sharing tentang apa itu? Gini loh Zah, saya itu ada kendala di kelas. Ada kendala di kelas. Pas saat pembelajaran bahasa Inggris tuh Zah, anak-anak tuh terlihat kurang semangat gitu Zah. Anak-anak terlihat kurang semangat. Oh begitu. Jadi tujuan kita kali ini bertemu untuk mencari kenapa anak-anak itu kurang semangat dan bagaimana solusinya gitu ya. Makanya saya mau sharing sama Ustazah, mana tahu bisa sharing ini saya menemukan juga solusinya gitu Zah. Oh iya baik. Oke. Maksudnya Ustazah yang tidak kurang semangat itu boleh dicontohkan bagaimana? Jadi ketika belajar itu ada anak-anak yang ngantuk, yang tiduran gitu Zah, tidak antusias dalam belajar bahasa Inggris tuh Zah. Oh begitu. Jadi kira-kira nih Ustazah, ketika Ustazah cari tahu kenapa anak-anak ini mengantuk, kenapa anak-anak ini kurang semangat? Mungkin karena pembelajarannya yang membosankan gitu, mereka tidak suka belajar bahasa Inggris gitu Zah. Dikatakan pembelajaran membosankan itu Ustazah Mia membelajarkannya dengan cara apa gitu? Mungkin lebih ke ceramah ya Zah ya, karena menjelaskannya gitu. Oh berarti Ustazah Mia anak-anak seperti itu bisa jadi dengan metode dengan ceramah itu tadi ya. Dan pernah nggak Ustazah Mia anak-anak itu bahagia di jamnya Ustazah ketika Ustazah itu ngapain gitu? Pernah tuh Zah, kami kan menonton video itu Zah, video dalam bahasa Inggris. Betul. Itu excited gitu Zah. Sama game nih Zah, kalau kita buat game tuh mereka paling suka Zah. Oh mereka itu semangat ya ketika ada nonton video, ketika ada game mereka sangat semangat gitu ya Zamia ya. Benar-benar. Ketika kita nih misalkan Zamia mau terapkan itu ada kendalanya nggak? Kendalanya pas waktu Zah. Oh, gitu kan. Kalau game gitu kan Zah, dan terus kita juga harus mencapai tujuan pembelajaran Zah gitu kan. Itu ininya sebenarnya. Jadi kalau ini karena waktunya nggak cukup gitu Zah. Jadi itu Zah. Jadi ya kita metode ceramah lah ya yang mau nggak mau biar apa ya Zah, biar tujuan pembelajaran tercapai. Oh gitu. Iya. Seandainya Zamia gini, kalau misalkan kita mix gitu, kira-kira pernah nggak Ustazah Mia melakukan itu? Maksudnya itu bagaimana anak-anak, tapi tidak sering. Selain itu, selain Ustazah Mia sudah melakukan memainkan video dan games, ada lagi nggak yang Ustazah Mia lakukan anak-anak tuh antusias gitu Zamia? Diskusi dan presentasinya Zah. Oh, diskusi dan presentasi itu membuat anak-anak semangat. Ya sih memang benar, diskusi itu emang benar-benar membuat anak nggak ngantuk karena ngobrol kali ya anak-anak itu, makanya dia nggak ngantuk ya. Kolaborasi dengan teman ya Zah. Iya benar, kolaborasi dengan teman. Oke bisa tuh. Kira-kira nih Zah, ketika saya sudah tanya kepada Ustazah Mia, kira-kira ada nggak yang perlu diperbaiki dari Ustazah Mianya sendiri? Sepertinya cara mengajar saya yang perlu diperbaiki kayaknya Zah. Cara mengajarnya. Iya, cara mengajarnya. Sepertinya dari cara mengajar saya sih Zah yang perlu diperbaiki. Nah ini Zah, kemarin saya pernah scroll di TikTok nih Zah, saya menemukan pembelajaran berdiferensiasi gitu Zah. Tapi Ustazah ini saya masih bingung gitu Zah, pembelajaran diferensiasi. Kok bisa gitu maksudnya dalam pembelajaran itu gimana caranya Zah pembelajaran diferensiasi itu diterapkan?
Sebenarnya pembelajaran diferensiasi itu sama seperti Ustazah Mia yang tadi saya tanya, mix tadi ya kan. Jadi memang pembelajaran diferensiasi itu Ustazah nggak hanya ceramah, tapi juga menampilkan video dan juga diselingin oleh game. Dan memang itu agak repot di kitanya Ustazah Mia. Tapi bagi anak-anak ya itu tadi, mereka tidak, maksudnya mereka fun gitu kan, semangat gitu. Makanya pembelajaran diferensiasi itu memang bagus gitu. Di samping kita ada ceramah, ada Zah, tapi kita juga harus memberikan media yang menurut yang mereka minati gitu. Entah misalkan mungkin saya nggak tahu bahasa Inggris ya, Ustazah Mia mungkin sambil ceramah sambil menyiapkan entah menggambar, bentuk untuk menggambar, ada yang menggunakan video gitu. Jadi anak-anak tuh diberikan pilihan untuk cara mengerjakan. Nah itu sih Ustazah Mia, memang kalau ini diterapkan itu memang bagus. Maksudnya anak-anak tuh antusias dan memang tidak bosan ya, tidak membosankan gitu. Tapi memang harus gurunya yang kreatif ya Zah. Iya benar, memang harus gurunya yang kreatif gitu. Maksudnya dari kitanya memang harus berkorban gitu Ustazah untuk anak-anak. Wah bolehlah Ustazah, saya terapkan, saya coba untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Oke, baiklah. Sepertinya kita sudah menemukan solusinya ya Zamia ya. Tinggal setelah ini apa yang Ustazah Mia lakukan? Menerapkan pembelajaran diferensiasi itu di kelas. Oke, baik. Baiklah Ustazah Mia, berarti saya hanya menunggu penerapan dari Ustazah nih. Saya ingin dengar apakah nanti penerapan ketika Ustazah Mia menerapkan pembelajaran diferensiasi itu bagaimana respon dari anak-anak ya Zaya. Semoga pembelajaran berdiferensiasi ini bisa saya terapkan dan sukses gitu, anak-anak senang, anak-anak happy dalam pembelajaran. Iya. Baik, terima kasih Zamia. Ada lagi nggak yang mau dibicarakan? Terima kasih banyak ya Zaya. Sama-sama. Terima kasih sudah mendengarkan sharing-sharing saya ya Zaya. Iya, dengan senang hati Ustazah Mia. Baik, assalamualaikum Zamia. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. How are you today? I am very well. Okay, student. Before we start to study, let's Fadil, please lead your friend to pray. Attention please. Before we start to study, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min. Friend, who is absent today? Siapa yang absen hari ini? Ada? Masuk semua ya? Oke, no one absent today ya. Thank you. Oke, today we will discuss about what are you doing. Before we talk about pembelajaran hari ini, sebelum kita belajar hari ini, Ustazah mau review ya. Do you still remember what did we learn last meeting? Apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan kemarin? Tentang apa? Ingat? Subjek, ingat? Ya, subjek in English ada apa aja? I, you, we, they, she, it, he. Oke. Subjek, and then kita belajar tentang to be. Do you still remember? To be. I, to be-nya? Am. Si, to be-nya? Si. Si is. Good.
D, to be-nya. R. He, to be-nya. He. Singular. Is. And then we. Are you ready? Are you ready? Oke, ingat tepuk semangat? Oke, kelompok mana? Oh iya. What the name your kelompok? Your group? The name of your group? Happy. Smart. Smile. Kind ya. Oke, good job. Yuk. Tepuk semangat. Ding 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 ding. Dung dung tak dung dung. National song Garuda Pancasila. One, two, three, go. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Tujuan pembelajaran hari ini, ya. The purpose of lesson today. Peserta didik mampu mengekspresikan aktivitas sehari-hari menggunakan verb ing. Jadi yang tadi studying, writing, apalagi tadi? Sleeping, apalagi? Running, apalagi? Eating ya. Nah, ya, jadi itu tadi verb ing. Dan mampu membuat kalimat sederhana berdasarkan aktivitasnya. Oke, today. Nah, before we start, let's guess ya. Tebak. Gambar dulu. Siapa itu? Siapa itu? Ibu dan anak. Kira-kira mereka lagi di mana? Lagi di mana? Di dapur. Hah? What are they doing? Apa yang mereka lakukan? Cooking. Good job. Next. Okay. The second picture is bicycle. Ya. Bicycle itu sepeda. Jadi apa? Playing bicycle. Playing bicycle. Oke, next. Oke, Ustazah give you video. Let's watching the video. Let's sing a song. Ya, mari kita menyanyi. What are you doing? I'm washing. What are you doing? I'm eating. What are you doing? I'm Dancing. I'm dancing now. What are you doing? Let's running. What? Oke, sing together ya. Nyanyi sama-sama ya. Let's sing together. What are you doing? I'm washing. What are you doing? I'm eating. Sleeping now. Okay, thank you. Okay, in this video, what they are doing? Apa saja yang mereka lakukan tadi? Berlari. Bahasa Inggrisnya, in English. Running, eating, sleeping, dancing, drawing,
And then give you. Okay. Look and say. Amati. Okay. Nampak nak? It's clear? Can you read this sentence? Bisa baca? Siapa yang bisa baca? Aisyah is reading a book. Good job. Aisyah is reading a book in the library. Okay. Who knows what the meaning? Siapa yang tahu apa artinya? Aisyah sedang membaca sebuah buku di perpustakaan. Good job. The second is okay. Look and siang di. Okay, you are smart. Okay, good job. Okay, I will give you. You do with your group. Kamu kerjakan ini dengan kelompokmu. Diskusi, discuss with your group, and then write your name of your group. Tulis nama kelompokmu, ya. Happy, smart, smile, and kind. And then discuss. What is the picture doing? Ya, apa yang sedang dilakukan di gambar ini? Bisa teman-teman? Bisa? Do you have any question? Ada pertanyaan? Oke. Kelompok happy. Oke, discuss ya. Discuss with your group. Yes, bareng-bareng. Oke, ya. Siapa yang nulis ya? Sama-sama. Diskusi. Tengah-tengah. Sama-sama. Ya. Joshua is swimming. Oke, right. Presentasi pertama. Ayo. Angkat tangannya, raise your hand. Raise your hand. Rafki silakan. Ayo. Oke. Enggak apa-apa. Kita belajar, sama-sama belajar. Oke, Rafki. Come here. Oke, perhatian, attention please. Oke. Rafki will explain what they discuss, apa yang mereka diskusikan. Perhatian kelompok yang lain nak, boleh dengarkan temannya. They are discussing. Oke. Everybody, teman-teman, how it's your opinion about Smile Group? Bagaimana pendapat teman-teman tentang hasil kerja kelompok Smile? Nomor 2 apa? Cici is having lunch. Gak ada makan siang. The picture is, hah? Itu makan siang. Oh, itu bukan makan siang. Jadi menurut Alif apa? Cici is, menurut Alif number 2, Cici is eating. Benar atau tidak? Iya, sama nak, boleh. Kalau menurut kelompok Smile, Cici itu makannya ketika makan siang, jadi having lunch. Menurut Alif juga tidak salah. Gambarnya lagi makan, Ustazah. Cici is eating. Jadi sama-sama benar ya. Oke, good job. Good job. Give applause for Alif dan kelompok Smile. Kita tepuk. Good job boleh? Oke. Tepuk good job. Good job.
Good job. We'll give you exercise. Ustazah akan beri latihan. Ya. Write your name and your class. Oke. Jadi fill the right answer in the blank. What is he doing? Apa yang sedang mereka lakukan? He Give. is eating in the canteen. Oke, it's right. Benar atau susah? Hah? Easy or difficult? Easy ya. So, you enjoy study English? Enjoy belajar bahasa Inggris? Enjoy. Nah, teman-teman. Oke. Apa sih yang kita pelajari hari ini? Tentang apa? Subject. Tentang verb ing. Kapan verb ing dipakai? Hah? Menerangkan kapan dia itu? Kegiatan kapan? Yang dilakukan kemarin, sekarang, atau nanti yang di depan? Hah? Kegiatan yang dilakukan sehari-hari pada masa sekarang. Jadi kegiatan ini sedang dilakukan. Keren, hari ini Ustazah mau tepuk the best. Ingat tepuk the best? Oke, yuk. 1, 2, 3, go. Tepuk the best. I am the best. You are the best. We are the best. And the best. You are the best. Coba ya, tunjukkan emotionmu ya, emosi ya. What do you feel ya? Bagaimana perasaanmu belajar bahasa Inggris? 1, 2, 3, go. Iya, banyak yang happy. Tepuk tangan untuk kita semua. Have question about the material? Ada yang mau bertanya tentang make sentence ya? In the English with simple present continuous tense. Okay, thank you very much for your attention today. Oke, kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afwa minkum. Assalamualaikum Ustazah Mia. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah biasa sehat Ya, Zalifa bagaimana? ya alhamdulillah, saya juga alhamdulillah sehat, semangat ya kan. Ya, Ustazah Mia, saya izin untuk memberikan pertanyaan terkait pembelajaran, terkait ini meneruskan percakapan kita minggu lalu. Kemarin kan kita sudah terobservasi, dan selanjutnya saya juga sudah mengobservasi Ustazah Mia ketika masuk ke pembelajaran. Sekarang izinkan saya untuk mencari hasilnya. Jadi ini pasca observasi yang Ustazah Mia sudah lakukan. Ya, Ustazah Mia. Jadi bagaimana perasaan Ustazah Mia setelah melakukan pembelajaran minggu lalu? Alhamdulillah, senang, bahagia, anak-anak juga, gitu kan, dan alhamdulillah pembelajaran berjalan dengan lancar. Oke, baik. Ustazah Mia, boleh nggak saya ingatkan kembali, kira-kira kemarin ketika kita coaching kan ada satu masalah ya kan. Masalahnya dari Ustazah waktu itu apa? Anak-anak pembelajaran itu
kurang interaktif, kurang antusias, anak-anak masih kurang aktif gitu. kurang aktif Iya. ya tujuan dari kita apa namanya coaching hari ini ya betul. Jadi ketika anak-anak kurang aktif, Ustazah Mia melakukan pembelajaran diferensiasi. Apakah ada perubahan? Ya, kemarin kan sedikit kita discuss gitu kan tentang pembelajaran diferensiasi. Kalau saya kan bahasa Inggris nih Zah, jadi kemarin ada beberapa penemuan kan kenapa saya cita Ustazah itu kan anak orang itu dan sebagainya. Nah kalau di saya sendiri itu kan bahasa Inggris kan konsepnya pembiasaan bahasa asing gitu kan, jadi anak lebih ke percakapan daripada grammar dan lainnya gitu. Jadi anak-anak tuh kayak monoton gitu, mereka menghafal percakapan gitu kan ya, gitu kan. Jadi makanya kemarin kita discuss gimana ya Ustazah sarannya gitu kan. Jadi Ustazah bilang coba bagaimana apa namanya menerapkan pembelajaran diferensiasi, dan kemarin sudah saya coba gitu kan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, dan alhamdulillah anak-anak antusias dan mereka apa ya merasa berbeda dari pembelajaran sebelumnya gitu. Yang mereka fokus ke percakapan kan gitu. Oke, baik. Jadi apa namanya kan Ustazah Mia sudah melihat nih, sudah melihat anak-anak tuh ternyata antusias karena ya tadi karena kita nggak pernah pakai pembelajaran seperti itu karena kan kalau bahasa Inggris di sekolah kita kan monoton dengan menghafal ya saya. Ya, pembiasaan gitu kan yang sehari-hari, jadi mereka kayak pembiasaan isi to toilet dan lainnya itu kan mereka harus pakai bahasa Arab atau bahasa Inggris gitu, jadi kan lebih ke pembiasaannya gitu. Itu kemarin ingat nggak Ustazah Mia, maksudnya ketika apa yang membuat Ustazah Mia tuh anak-anak ternyata antusias loh ketika mereka melakukan apa lebih spesifik? Nah kan di sebelumnya kan ada asesmen awal ya Zaya, gitu kan kita mau melihat juga kesiapan belajar anak. Jadi telah kami lihat bagaimana kesiapan belajar anak gitu kan. Nah ternyata dari apa namanya hasilnya itu memang anak-anak ada yang lebih ke visualnya lebih gitu kan, audionya, dan ada yang lebih gerak. Kalau di apa namanya kelas Alepo yang kami ajar kemarin tuh anak-anaknya lebih suka aktif gerak dan jadi kita menggunakan itulah pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Oke, baik. Menyenangkan ya ketika melihat anak-anak itu antusias ketika Ustazah sudah asesmen awal dan ternyata anak-anak itu apa namanya kita harus apa ya, kayak memberikan apa sih kayak memberikan ruang untuk mereka belajarnya karena di kelas alif untuk identik dengan anak-anak yang lagi estetik, jadi Ustazah pun juga harus mencari materi yang kayak bukan materi ya, kayak cara belajarnya gimana gitu ya Ustazah ya. Baiklah Zah, ketika anak-anak seperti itu Ustazah menerapkan pembelajaran diferensiasi, ada nggak kira-kira hambatan atau kayak hambatannya kayak lebih ke waktu sih gitu kan, lebih ke waktu. Waktunya kurang sih gitu kan dari GP itu gitu, karena kan dibagi nih yang anak-anak audio itu mereka mendengarkan video apa namanya mendengarkan percakapan bahasa Inggrisnya, terus yang kinestetik itu kami lebih ke jigsaw ataupun mereka memperagakan apa yang kemarin kan materinya tentang present continuous tense kan gitu. Jadi mereka itu misalnya dia lagi tidur, jadi teman-teman yang lain itu menerapkan saya sedang tidur pakai bahasa Inggris gitu. Jadi mereka gerak gaya, ada kawannya yang menunjukkan gaya, yang lainnya ada juga. Berarti hambatannya lebih ke waktu ya, karena ya itulah kalau kita udah terlalu senang dengan anak-anak pasti cepet banget ya anak-anak nggak terasa jadi belajarnya. Iya bagus sih. Menurut Ustazah nih kira-kira efektif nggak pembelajaran ini di kelasnya Ustazah? Maksudnya pembelajaran yang berdiferensiasi untuk diterapkan di pembelajaran Ustazah. Sangat efektif gitu ya, cuma memang kita sebagai guru harus merancang benar-benar gitu manage waktunya dan apa namanya model yang efektif untuk dipraktekkan di kelas tersebut. Berarti apa namanya kalau
pengetahuan saya nih setelah saya menanyai Ustazah Mia, sepertinya Ustazah Mia sudah tahu apa ya, kan kemarin Ustazah Mia ini kayak mana sih anak-anak saya kok bosen Karena saya gitu kan. belajar dari IPA juga yang Iya. DPG, sekarang guru penggerak lagi, Masya Allah gitu ya kan. Kita sama-sama belajar ya. Jadi pun Ustazah juga sudah tahu, oh ternyata anak-anak yang bosan itu ada apa namanya, ada penyelesaiannya, yaitu ya tadi Ustazah Mia menerapkan belajar diferensiasi, dan anak-anaknya menerapkan yang satunya jigsaw, yang satunya mendengarkan Kuisis juga. ya gitu. Jadi kalau kalau boleh Ustazah Mia menarik kesimpulan maksudnya dari awal masalahnya bagaimana, habis itu Ustazah Mia coaching sama kami gitu kan. Terus saya juga lihat observasi dari ketika pembelajaran, anak-anak sangat antusias, tanya sampai ada yang bilang kayak gini kan, Ustazah seru ya bahasa Inggrisnya kayak gini, kenapa nggak kayak gini terus gitu ya kan. Ya karena ini masih awam kan bagi mereka gitu kan, yang biasanya pembiasaan bahasa asing atau bahasa Inggris atau bahasa Arab kayak gitu kan. Nah ini dibuat sini per kelompok, dan itu sangat antusias sekali. Iya, gitu. Boleh nggak Ustazah Mia tarik kesimpulan gitu? Jadi awalnya Ustazah Mia itu bagaimana, dan ternyata saya sudah menemukan solusinya, ini solusinya gitu. Ya sebelumnya kan saya masih apalagi baru di semester ini gitu kan, Iya. belajar mereka Betul. baru gitu kan, dengan banyaknya keragaman siswa gitu. Nah di kelas Alepo khususnya Niza itu kan anak-anak yang gerak, jadi kok anaknya maksudnya kejap-kejap bosan gitu jadinya gitu kan. Jadi makanya saya tanya Ustazah gimana ya Ustazah cara efektif atau metode efektif mengajar anak-anak. Ada juga yang ngantuk pas lagi belajar, ataupun mereka kurang semangat gitu kan. Jadi itulah kenapa saya cari referensi gitu kan tentang pembelajaran diferensiasi, dan ternyata memang pembelajaran diferensiasi ini sangat efektif diterapkan untuk memfasilitasi, untuk mengayomi anak-anak yang memiliki keragaman atau kebutuhan mereka ini yang harus kita sesuai dengan penuhi gaya ya. belajar mereka dan minat mereka gitu. Itu kesimpulan Ustazah Mia. Bagus. Kalau untuk rencana tindak lanjutnya bagaimana Ustazah Mia? Apakah pembelajaran ini akan terus Ustazah Mia lakukan atau bagaimana? Insyaallah pembelajaran berdiferensiasi ini akan lanjut dilakukan di kelas-kelas yang lain juga, dengan diawali ya kitanya melihat juga sesuai awal gimana kesiapan belajar anak dan kebutuhan belajar anak. Oke, baiklah. Seru sekali sepertinya Mia ya, semangat untuk tetap terus menerapkan pembelajaran diferensiasi itu, karena pembelajaran diferensiasi itu kita pembelajaran yang berpihak kepada mereka. Kita memberikan fasilitas anak-anak, kita memberikan fasilitas yang dibutuhkan anak-anak, dan anak-anak pun juga berpusat pada murid yang berdiskusi, murid yang berkolaborasi dengan temannya gitu kan. Itu aja sih Ustazah Mia. Terima kasih banyak ya Ustazah Mia ya. Mohon maaf, tetap semangat untuk Ustazah Mia. Semangat juga Gitu. Ustazah Mia. Iya, terima kasih Ustazah Mia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.